Namanya siapa, Pak? Loh, gini loh, Pak. Terus kalau diinterogasi polisi seperti ini gimana, Pak? Dompetnya hilang, barangnya hilang, diinterogasi siapa nggak tahu. Ya, asalnya dari mana, Pak? Nggak tahu juga. Terus kalau polisi interogasi ketemu orang yang seperti ini, gimana caranya? Ya, makanya nih sedikit saran untuk teman-teman anggota, belajarlah hipnotis, belajarlah hipnoterapi, karena ketika ketemu dengan korban seperti ini kita tahu penanganannya. Karena ketika kita nggak belajar seperti ini, Pak, dia ditanya namanya siapa nggak tahu, alamatnya siapa nggak tahu. Ya. Pak Purbo, Pak ya. Pak Purbo dari kalau kerja di Jakarta, Pak ya. Jakarta kalau misalnya ke Pati, kalau misalnya lewatnya lewat Solo kira-kira berapa jam, Pak? Kalau dipikir jadi bingung lagi. Coba dipikir-pikir lagi tuh, coba dipikir-pikir lagi. Kalau dipikir-pikir lagi jadi bingung. Kalau ke Jakarta, ke Pati, lewat Solo. Kalau dipikir-pikir jadi bingung. Ya kan? Bingung, Pak ya? Ya kan? Bingung ya? Ya kan? Iya kan? Bingung kan? Kalau bingung gini aja. Kan nggak tahu tuh kalau misalnya Jakarta ke Pati, lewat Solo kan ngapain gitu, Pak ya? Oh, dipikir-pikir jadi bingung ngapain juga ke Pati kan gitu, Pak. Ya, Pak ya. Nah, tadi kesini bawa dompet nggak, Pak? Bawa dompet, coba dikeluarin dompetnya, coba, Pak. Dikeluarin dompetnya aja nggak apa-apa. Sambil dipikir-pikir coba, Pak. Ini saya bawa dulu ya. Sambil dipikir-pikir, Pak, dari Jakarta ke Pati kalau lewat Solo berapa jam kira-kira? Lebih dipikir lebih bingung lagi. Dipikir lagi lebih bingung lagi. Terus misalnya tadi kesini juga ngapain juga bingung, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba jadi blank, bahkan nggak inget, jadi diri anda tuh nggak inget kamu siapa tuh nggak inget, pokoknya nggak inget lah di sini tuh ngapain dengan siapa tuh nggak inget, dan kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan, ya Pak ya, nggak terjadi apa-apa, Pak ya, nggak terjadi apa-apa, bahkan nggak ada masalah, jadi ketika ngapain aja tuh nggak ada masalah, jadi ditanya siapa juga nanti bingung, di sini ngapain juga bingung, karena ya itu tadi nggak ngerti di sini tuh ngapain dalam rangka apa tuh nggak ngerti. Oke, hitungan ketika nanti lupa semua itu berarti kan lupa semuanya ya, nggak ada masalah, Pak ya, nggak ada masalah kan, nggak ada masalah, bener nggak ada masalah, Pak ya. Oke, nggak ada masalah. Kesini tadi sama siapa, Pak? Bawa dompet tadi. Dompetnya mana, Pak? Terus di mana dompetnya, Pak? Di mobil. Ya. Sangat simpel, Pak. Ya ampun. Nggak ada ini sama sekali loh, Pak. Nggak ada tidur, bahkan terjadinya cuma berapa menit kok. Ya nggak ada masalah ya, Pak ya. Nah tadi kesini ngapain gitu, Pak? Nggak tahu kan kita ini lagi ini nih, lagi pelatihan kok Bapak tiba-tiba sampai sini tuh Bapak ngapain di sini tuh, Pak? Kenal nggak Pak sama ini, Pak? Sama saya? Nggak kenal sama ini? Terus di sini ngapain, Pak? Hah? Terus kalau misalnya di sini nggak tahu ngapain, kira-kira ganggu nggak, Pak? Kita lagi rapat, tiba-tiba Bapak nyelonong masuk sini, terus duduk di sini, gitu. Kira-kira etis nggak, Pak, kayak gitu, Pak? Tapi tadi ini, Pak, nggak tahu di sini ngapain tadi, Pak. Masuknya tadi ketuk-ketuk pintu, nggak tahu, Pak, tadi. Nggak tahu beneran. Nah, seperti itu loh, Pak. Jadi, iya. Dendam itu ya seperti ini. Jadi nggak ada yang terus ngikut semua, nggak ada. Tetap semua ada komunikasi. Tetap. Kalau ada yang bilang terus dia ngikut semua, saya tak belajar sama dia. Ini seperti ini, Pak. Ini kan daripada yang dipaksain tadi mirip. iya. Saya orang tanya, Pak, seperti caranya seperti ini, Pak, Mas. Iya, Pak, jawab tanya. Iya. Jadi Langsung. ini tadi langsung saya praktekkan ya. Sudah lihat, Pak ya? Mbak sudah lihat ya? Ini, Pak. Jadi dari orang memang benar-benar sadar, tidak ada rekayasa. Dengan pertanyaan yang simpel seperti itu, dia bisa benar-benar ngeblank. Oke, Pak, kalau nggak ada kepentingan, boleh silakan keluar dulu, nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau misalnya sudah, nanti bisa masuk lagi, Pak. Oke, Pak, sini aja nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, sini dulu nggak apa-apa. Namanya siapa, Pak? Loh, gini loh, Pak. Terus kalau diinterogasi polisi seperti ini gimana, Pak? Kasihan.
dompetnya hilang, barangnya hilang, diinterogasi siapa nggak tahu, ya. Asalnya dari mana Pak? Nggak tahu juga. Terus kalau polisi interogasi ketemu orang yang seperti ini, gimana caranya? Ya. Makanya nih sedikit saran untuk teman-teman anggota, belajarlah hipnotis, belajarlah hipnoterapi, karena ketika ketemu dengan korban seperti ini kita tahu penanganannya. Karena ketika kita nggak belajar seperti ini Pak, dia ditanya namanya siapa nggak tahu, alamatnya siapa nggak tahu. Ya. Mohon maaf, yang begitu Mas Roni, kemudian ditinggal pergi gitu kan. Kemudian ada orang lain yang mencoba menyembuhkan, menyadarkan bisa. Yang menyembuhkan, Yang yang menyadarkan. Ketika dia belajar komunik hipnosis bisa, nanti saya ajarkan. Tapi ketika seperti ini ya dia blank seperti ini Pak. Ada durasi waktunya kan? Gimana? Ada durasi waktunya. Ada, beda-beda. Ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang sampai 1 tahun. Beda-beda. Karena setiap kondisi pikiran manusia tadi nggak bisa dijadikan acuan. Beda-beda. Nah, ini kan saya menunjukkan sebuah kasus ya. Ketika kita ketemu orang di jalan, bukan kita lah, anggota polisi. Ketika seperti ini, apa yang dilakukan? Dia ditanya sama siapa aja nggak tahu namanya siapa. Asalnya dari mana Pak? Ini loh Pak. Ya kan? Dan terjadinya pun sangat singkat Pak. Bukan butuh waktu 10 menit, cuma 5 menitan tadi. Tadi di awal direkod ya. Nanti untuk pembelajaran juga, tapi harapan saya bukan untuk jadi penggendam ya. Tapi di fenomenanya tahu gitu. Ya Pak ya. Tadi bawa dompet. Oke, jadi gini, nggak tahu kenapa ya. Ini gini kalau mau menyadarkan gini Pak. Ya. Ini kalau mau menyadarkan gini. Iya. Kayak kosong ya. Kosong. Jangan matanya blank. Iya, blank. Ya kalau menyadarkan gini Pak. Aku ajar nih. Sadar. Namanya siapa? Oke. Tadi bawa dompet nggak Pak? Mana dompetnya? Kerasa nggak Pak tadi nyerahin dompet ke saya? Ini Pak, silakan duduk Pak. Oke, tepuk tangan Bapak Polisi ya. Jadi, ya seperti itu Pak. Nah, caranya tetap di shoot nggak apa-apa nanti ketika kita ini dipotong. Caranya teknik gendam itu seperti ini Pak ya.